Kisah drama Korea yang bercerita tentang siswa sekolah menengah Han Dae-yong tiba-tiba mengembangkan kemampuan. Mereka yang akan melakukan pembunuhan tampaknya memiliki mata biru sementara mereka yang akan menjadi korban tampaknya memiliki mata merah. Han Dae-yong menjadi pahlawan ketika dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan barunya. Simak rangkuman kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen yang banyak ya. Han Dae-yong mengetahui hal baru ditemuinya, berupa mata biru, lalu ia menyeberang jalan dan mengikuti temannya, yang bersama dengan paman bermata biru itu. Di perjalanan mengikuti mereka, ponsel Dae-yong menerima pesan dari Jo Hee-kyung, gadis yang ingin dikencannya, mengabarkan jika ia berada di perjalanan. Namun Han Dae-yong hanya membaca dan mengabaikannya, karena penasaran dengan paman bermata biru itu. Ia lanjut menguntit mereka, hingga membuat Han Dae-yong ingin gila. Ketika Kim Nari dan paman tersebut memasuki kawasan motel, Han Dae-yong khawatir. Kim Nari seakan mendengar suara, sehingga ia menoleh ke belakang. Dengan cepat Han Dae-yong bersembunyi, ia juga bingung harus bagaimana, dan ketika ia mulai kehilangan jejak Kim Nari, Han Dae-yong berlari untuk mencari, lalu memutuskan menemui temannya tersebut. Saat Han Dae-yong menemukan mereka, ia langsung memanggil Kim Nari dengan lantang, tapi mereka malah lari menghindari Han Dae-yong. Melihat hal itu, Han Dae-yong spontan mengejar mereka, dan langsung menangkap paman tersebut dengan menarik jas yang dipakainya bersama Kim Nari, dengan sebutan brengsek. Paman itu tak terima dengan panggilan Han Dae-yong padanya. Melihat hal itu, Kim Nari melerai mereka dan memarahi Dae-yong, yang beralasan jika paman tersebut adalah teman ayahnya. Tapi Dae-yong tak percaya, lalu mempertanyakan penampilan paman tersebut, yang bertolak belakang dengan ayahnya. Lagi-lagi paman tersebut tak terima penampilannya diejek, dan mempertanyakan penampilan ayah Kim Nari. Spontan Han Dae-yong menarik kerah paman tersebut, karena mengejek ayah Nari dengan sombong. Dalam situasi begitu, paman tersebut lantas ingin memanggil polisi, yang ditantang oleh Dae-yong. Lalu paman tersebut mengambil ponsel di saku jasnya, dan menghubungi polisi serta memberitahu lokasi yang diserang oleh anak muda, sehingga meminta polisi segera datang. Mendengar lokasinya disebut, Han Dae-yong kebingungan, ia juga baru ingat dengan janji kencannya bersama Hee-kyung. Di kantor polisi, ponsel Han Dae-yong berbunyi yang tertera Jo Hee-kyung di saat polisi menjelaskan efek samping kejadian dengan kebenaran. Ragu-ragu, Dae-yong mencoba untuk meminta izin ke toilet, yang langsung ditolak oleh polisi. Di sisi lain, Jo Hee-kyung menunggu kedatangan teman kencannya di taman, dengan menelepon tapi tak ada jawaban dari sang penerima. Di kantor polisi, paman tersebut menjelaskan bahwa dirinya adalah teman dari ayah gadis di sampingnya, dan beralasan hanya akan memberi makanan yang enak, lalu saya diserang dan menurutnya hal itu tak masuk di akal. Polisi pun menanyakan kebenaran tersebut, dengan ragu-ragu Kim Nari membenarkannya. Senang mendapat dukungan dari gadis itu, paman tersebut lantas menunjuk Han Dae-yong merupakan geng remaja, yang langsung disanggah oleh Kim Nari. Dan meminta pihak polisi untuk memaafkan temannya itu. Dengan wajah tak percaya, Han Dae-yong menatap Kim Nari maupun polisi. Sedangkan Jo Hee-kyung mulai resah menunggu teman kencan yang tak kunjung datang. Di luar kantor polisi, Dae-yong terlihat sibuk dengan ponselnya. Kim Nari pun penasaran, kenapa Dae-yong mencampuri urusannya. Dengan acuh, Han Dae-yong menjawab bahwa aibnya ada padanya. Lalu Kim Nari mencoba merayu Dae-yong agar rahasianya tak terbongkar, namun diabaikannya oleh Dae-yong. Di taman bermain, Jo Hee-kyung masih menunggu kabar dari Dae-yong dengan mengecek ponselnya berkali-kali. Ia mulai kesal, lalu ia melihat seorang ibu menjemput dan merangkul anak perempuannya saat bermain di taman. Membuat ia mengingat orang tuanya yang meninggal. Yang dihadiri paman dan bibinya, ia tampak terpukul ketika paman bibinya membahas uang pertanggungan di depan makam orang tuanya. Kemudian salah satu pamannya mendatanginya dan berkata akan melindunginya. Jo Hee-kyung sedih, mengenang kejadian dulu, hingga tanpa terasa meneteskan air mata. Tiba-tiba, ia dikagetkan oleh Han Dae-yong, yang datang terlambat dan mengucapkan maaf. Hal itu membuat Hee-kyung sadar, namun Dae-yong khawatir melihat gadis tersebut menangis dan menanyakannya, yang direspon tamparan dari Hee-kyung. Kemudian meninggalkan Dae-yong sendiri dengan tertegun. Bersambung, nantikan episode selanjutnya ya guys.